Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya dosa-dosa kecil yang kita lakukan maka itu akan bisa terhapuskan dengan kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Maka yang dimaksud dengan sayyiat yaitu keburukan yang terhapuskan oleh kebaikan dalam ayat ini itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka akan terhapuskan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang diberikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Maka dosa besar tidak bisa otomatis terhapuskan dengan amal baik yang kita lakukan. Maka harus diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan fastabiqul khairat. Maka hendaklah kalian berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian saling menolong dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan berlebihan, melampaui batas. Maka dalam ayat-ayat yang kami sampaikan menunjukkan kepada kita adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan yang dinamakan dengan berlomba tentunya ada semangat, tentunya ada persaingan positif antara hamba yang satu dengan hamba yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam berbuat kebaikan tidaklah harus dalam bentuk yang hebat, tidak harus dalam jumlah yang besar, namun bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana. Dan banyak sekali hal-hal yang sederhana yang di dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala juga nilai sebagai kebaikan, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pun katakan sebagai kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang sahih, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Sesungguhnya keimanan itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Tingkatan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu diiringi dengan keikhlasan yang mengucapkan dalam hatinya, dan juga diiringi dengan memahami maknanya serta cinta terhadap kandungan dan mau mengamalkan konsekuensinya. Dan tingkatan yang terendah dari iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menambahkan wal haya'u syu'batun minal iman, dan yang namanya rasa malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini tidak menyebutkan jihad fisabilillah, tidak menyebutkan haji, dan juga amalan-amalan yang besar yang lain. Justru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu adalah hal-hal yang sekiranya sebenarnya semua kita bisa melakukannya. Yang pertama adalah perkataan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu adalah a'laha, tingkatan iman yang paling tinggi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, tidaklah seseorang masuk dalam Islam kecuali dia harus bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang secara zahir ini diucapkan seorang hamba dengan lisannya, diyakini dalam hatinya dan juga diamalkan dengan konsekuensi berupa amal perbuatan, maka insyaallah ta'ala ringan. Dan di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, inna fi kulli tahlilatin shadaqah, sesungguhnya dalam setiap ucapan tahlil, yaitu ucapan la ilaha illallah, juga bernilai sedekah. Maka selain ucapan la ilaha illallah itu sendiri merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala, namun di sisi yang lain pun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwasanya tahlil ini pun bisa bernilai sedekah. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nilai pahalanya double. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian katakan, tingkatan iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, apapun gangguannya. Maka misalkan di saat kita mengendarai motor misalkan, kemudian kita lihat di tengah jalan kok ada batu cukup besar, dan kita prediksi bahwasanya ini akan berbahaya kalau kemudian ada pengendara motor yang lainnya pas lewat dan juga mengenai batu tersebut. Kemudian kita berhenti sebentar menyingkirkan batu tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu termasuk dalam iman, termasuk dalam bukti real keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula apabila ada ranting di tengah jalan ataupun gangguan-gangguan yang lainnya yang sekiranya itu bisa mengganggu pemakai jalan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apabila kita singkirkan gangguan tersebut, maka itu adalah bukti nyata keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tambahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya rasa malu itu pun termasuk dalam bagian dari iman, maka ini pun semakin menunjukkan kepada kita, oh ya, ternyata yang namanya membuktikan iman dengan amal baik dan amal soleh itu tidak harus dengan amalan-amalan yang menurut kita begitu luar biasa besarnya, berupa jihad fisabilillah ataupun yang lain, tidak harus demikian. Maka dengan setiap hari kita berzikir la ilaha illallah dengan memahami maknanya, maka itu adalah sebuah bukti nyata dan bukti yang paling tinggi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bebas untuk mengucapkan la ilaha illallah tidak harus dengan bilangan tertentu ataupun dengan tata cara tertentu ataupun di tempat tertentu. Dimanapun kita berada, maka kita ekspresikan, kita buktikan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ucapkan la ilaha illallah dengan lisan kita. Dan para ulama mengatakan, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rahasia dan hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat amat mencintai perkataan la ilaha illallah, dan itulah perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah karena itu adalah sebuah perkataan yang mengandung tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di sisi yang lain itu adalah zikir yang paling ringan diucapkan oleh lisan. Maka kalau kita perhatikan ucapan la ilaha illallah, maka ini lebih dominan dilakukan oleh lidah, tidak ada gerakan bibir, tidak ada huruf ba-nya. La ilaha illallah tidak ada huruf ba-nya, yang mana kalau kita rasakan, kalau kita berbicara dengan lidah saja atau ditambah dengan gerakan bibir, itu lebih berat gerakan bibir. Maka sebagian ulama mengatakan di antara rahasia tentang la ilaha illallah, maka itu adalah sebuah zikir yang lebih dominan diucapkan oleh lidah, dan insyaallah ta'ala semua orang bisa mengucapkannya. Dan seandainya pun kemudian dilirihkan dengan betul-betul lirih, maka boleh jadi sebelah kita tidak menyadari bahwasanya kita sebenarnya sedang mengucapkan la ilaha illallah karena saking lirihnya dan karena saking ringannya untuk diucapkan. Maka betapa mudahnya kalimat la ilaha illallah ini untuk dijadikan zikir harian seorang muslim. Begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rasa malu yang dimiliki oleh seseorang, terutama malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga malu kepada sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan hal-hal yang bisa merendahkan kehormatannya, maka itu termasuk dalam bukti iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka tidak jadi untuk melakukan perbuatan maksiat karena kita malu kepada Allah, maka itu termasuk dalam amal soleh dan itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan kepada kita keimanan seorang hamba harus dibuktikan yang pertama dalam hatinya, kemudian yang kedua adalah dengan lisannya, kemudian yang ketiga adalah dengan amal perbuatannya. Dan pembuktian iman dalam tiga hal tadi ini lebih sangat amat kemudian bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan taraf yang paling minimalis, paling minimal, paling sederhana. Tidak harus kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin dinilai sebagai perbuatan yang besar, hebat dan susah untuk kemudian membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya sesungguhnya tabassumuka li akhika shadaqah. Senyuman Anda kepada saudara Anda itu juga bisa bernilai sedekah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya kita bisa saling mencintai di antara sesama kaum muslimin dengan Nabi katakan afsus salam bainakum, sebarkan ucapan salam yaitu assalamualaikum di antara kalian. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di antara sunnah yang beliau ajarkan adalah dengan ketika kita bertemu saling berjabat tangan antar kita, yang laki-laki dengan laki-laki, yang wanita dengan wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan sepanjang kita masih berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dosa-dosa dari kedua orang yang berjabat tangan. Maka mengucapkan salam ringan Bapak dan Ibu sekalian. Kita ucapkan assalamualaikum. Tapi yang ringan ini ternyata Bapak dan Ibu sekalian di sebagian masyarakat kita itu sebagian kita masih merasa canggung untuk mengucapkan salam kepada saudara kita yang lain. Sebagai contoh Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita naik kendaraan ataupun bertemu tetangga kita di jalan, apa yang kita ucapkan? Monggo Pak, monggo Bu. Padahal ada ucapan yang lebih utama. Kita tahu beliau adalah seorang muslim, seorang muslimah. Kenapa kita tidak ucapkan assalamualaikum, monggo Pak, monggo Bu? Kenapa tidak kita dahului dengan ucapan assalamualaikum? Loh Mas, tidak harus salaman toh? Mboten. Yang namanya ucapan salam itu amal ibadah tersendiri, salaman itu ibadah tersendiri. Makanya ketika dulu kita di zaman Covid, bukan artinya saya mengingatkan masa kelam itu, mboten, kita tidak boleh salaman. Tapi bukan artinya kemudian kita tidak boleh mengucapkan salam. Kita masih bisa mengucapkan salam meskipun tanpa bersalaman. Maka mengucapkan salam assalamualaikum itu adalah amal ibadah tersendiri. Berjabat tangan itu juga adalah ibadah tersendiri. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukti yang nyata bahwasanya sebagian kita kaum muslimin untuk mengucapkan assalamualaikum terhadap yang jelas-jelas saudara kita ini kadang-kadang masih kaku, masih perlu pembiasaan. Apalagi kalau kemudian kita tinggal di daerah yang cukup pelosok nggih. Nah, ini ya bertegur sapa itu dengan sebagaimana lumrahnya kita, ya monggo Pak, monggo Bu, tanpa kemudian kita dahului dengan ucapan assalamualaikum, padahal jelas-jelas ini adalah saudara kita sesama muslim. Maka sesuatu yang mudah ini, sesuatu yang ringan ini ternyata pun perlu kita latihan, perlu pembiasaan supaya kita tidak kaku, supaya kemudian kita bisa melakukan amal soleh meskipun dalam cara yang paling mudah ini. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya saling mengucapkan salam di antara kaum muslimin itu akan mendatangkan saling kecintaan di antara kaum muslimin. Maka amalan yang ringan ini, amalan yang mudah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwasanya buahnya luar biasa. Akan terjadi perekatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama kaum muslimin, antara orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara orang-orang yang kemudian mendedikasikan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian saling mencintai.
saling kemudian mengenal. Dan ketika kita ucapkan assalamualaikum, maka secara implisit, secara tersirat kita memberikan jaminan kepada orang yang kita ucapkan salam bahwasanya kita jamin keselamatannya. Saya tidak akan ganggu Anda dengan lisan saya. Saya tidak akan ganggu saya dengan perbuatan saya. Saya tidak akan ganggu saya tidak akan ganggu Anda dengan sikap saya. Maka ini adalah diantara makna ucapan assalamualaikum, selain makna yang utama yaitu kita doakan saudara kita supaya dicurahkan keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun diantara hal yang perlu kita pahami Bapak dan Ibu sekalian, dengan kita ucapkan salam maka secara tersirat ada jaminan dari kita yang mengucapkan salam kepada yang diucapkan salam bahwasanya Anda akan aman. Saya tidak akan mengganggu Anda. Maka sangat amat ironi Bapak dan Ibu sekalian, ketika ada orang yang mengucapkan salam tapi kemudian setelah itu menghibah saudaranya, setelah itu kemudian menyakiti saudaranya dengan perkataannya, dengan sikapnya, ataupun dengan tangannya dan juga anggota badannya yang lain. Maka yang perlu kita pikirkan bersama Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa makna salam yang Anda ucapkan? Kemudian kita tidak bisa merealisasikan dalam kehidupan kita pribadi. Maka dalam sebuah hal yang ringan, sebuah ucapan yang ringan sebenarnya terkandung makna yang mendalam Bapak dan Ibu sekalian. Dan betul sebagaimana Nabi SAW, di antara efek utama saling mengucapkan salam adalah antahabbu, supaya kalian bisa saling mencintai. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengucapkan salam ini tidak harus kepada orang yang kita kenal. Sepanjang itu adalah muslim saudara kita, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Namun Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjabat tangan dan mengucapkan salam ini tentunya ada adabnya. Sebagaimana contoh mengucapkan salam dalam teks, dalam WA dan yang lainnya, itu sebagian kita disingkat ASS WRWB. Sebenarnya kita bisa nulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan kita dimudahkan di zaman kita, kita dengan mudah untuk kemudian mendownload font Arabik ataupun font-font yang lain, kita bisa. Dan mungkin kita sudah tahu tulisannya, atau bahkan stiker di WA pun sudah ada stiker assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi masih ada di antara kita yang kemudian mengucapkan salam dalam teks itu dengan ASS WRWB. Dan saya pernah salah satu takmir masjid meminta saya untuk mengisi khutbah Jumat, salamnya ASS WRWB ya. Ini saya pun bingung, ini balasnya gimana? Masa WSS WRWB? Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang mudah ini pun Bapak dan Ibu sekalian, sesuatu yang ringan ini pun dalam masalah menulis salam, yang mana Nabi SAW katakan ini bisa mendatangkan kecintaan di antara kita di antara kita masih bermudah-mudahan. Maka hendaknya kami nasihatkan kepada diri kita semuanya untuk masalah semua kalimat yang termasuk ibadah dalam agama kita, semisal ucapan salam, ucapan subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam, maka marilah kita jangan bermudah-mudahan untuk menyingkatnya. Kenapa kita tidak tulis lengkap? Padahal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak tunjukkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan ibadah kita dengan kita tulis lengkap? Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara hal yang berlebihan dalam masalah berjabat tangan itu adalah dengan berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya. Maka jangan sampai kemudian selepas kajian ini kemudian banyak di antara kita yang saling berjabat tangan hatta sampai kemudian dengan yang bukan muhrimnya, dengan beralasan wong tadi pagi katanya Ustadz berjabat tangan itu ibadah kok, masa ibadah dilarang. Maka ini salah paham. Maka meskipun ibadah itu ringan, Bapak dan Ibu sekalian, ada tata caranya, ada rambu-rambunya dan ada aturannya. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berjabat tangan dengan yang bukan muhrimnya, dengan yang bukan mahramnya.
Nabi SAW katakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang ditusuk dengan paku besi di kepalanya jauh lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Maka meskipun berjabat tangan itu adalah ibadah, mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu adalah ibadah, namun ketika kita tidak perhatikan rambu-rambunya, sesuatu yang ringan dan bernilai ibadah ini boleh jadi berstatus maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai menjabat tangan seorang santrinya meskipun seorang wanita, meskipun itu adalah santriwatinya sendiri, tidak boleh. Orang yang kemudian mengaku wali Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kemudian berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrimnya dengan beralasan saya kan sudah wali. Kalau sudah wali sudah ma'rifat, maka enggak apa-apa, tidak berlaku syariat. Maka ini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menyesatkan umat Islam. Tidak boleh sama sekali, baik dia awamul muslimin ataupun ulamanya ataupun kiainya ataupun ustadznya, tidak boleh melakukan hal ini. Tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang mulia ini betul-betul menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan itu adalah banyak sekali ragamnya, dan juga amalan-amalan ini cenderung banyak sekali yang ringan yang bisa dikerjakan. Contoh yang lain adalah Nabi SAW mengajarkan di antara sedekah yang bisa kita lakukan, dan ini dikatakan oleh Nabi SAW bisa mencegah diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersedekah, meskipun itu adalah dengan sedekah yang ringan. Nabi SAW katakan, ittaqun nar walau bisikki tamrin. Cegahlah dirimu, jagalah dirimu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan Anda bersedekah dengan secuil kurma. Sebagaimana kisah yang mungkin ma'ruf di tengah-tengah kita Bapak dan Ibu sekalian, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha diketuk pintu rumahnya oleh seorang ibu yang membawa 2 anak perempuan. Maka sang tamu tersebut, ringkas cerita, meminta sedekah kepada Aisyah radhiyallahu anha berupa makanan untuk diberikan kepada anak perempuannya. Maka Aisyah mengatakan, ya ummah, wahai ibu, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa, kebetulan saya pun enggak masak dan juga tidak ada makanan di rumah. Namun ini ada sebutir kurma, silakan buat Anda. Maka Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bersedekah dengan sebutir kurma, karena memang itulah yang beliau miliki. Bukan karena mohon maaf pelit, sebenarnya mampu tapi ngasihnya sedikit mboten. Tapi karena memang beliau punyanya adalah sebutir atau beberapa butir kurma tersebut saja. Mungkin kita bertanya-tanya Bapak dan Ibu sekalian, loh bukannya Aisyah itu adalah istri Nabi, istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bukankah Aisyah ini suaminya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul dan manusia terbaik? Kenapa kok kondisi ekonominya sedemikian rupa? Yang mana di sisi yang lain sebagian kita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang melimpah, padahal dia adalah ahlul maksiyah. Tapi kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau itu begitu sederhananya? Dan bahkan dikisahkan dari banyak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi dalam beberapa hari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kepulan asap, artinya tidak masak. Kenapa tidak masak? Karena tidak ada makanan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika datang ke salah satu rumah istrinya, Nabi bertanya, apa ada makanan? Maka sang istri menjawab, tidak ada wahai suamiku, yang ada hanyalah cuka. Atau dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ya sudah, kalau tidak ada makanan saya puasa. Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, sedemikian sederhananya kehidupan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan artinya kami mengajak kita untuk kemudian ya sudah kalau gitu ya miskin saja kita, mboten. Mboten, jangan salah paham. Maksud kami adalah meskipun keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sederhana, namun Allah Subhanahu wa taala karuniai kebahagiaan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau begitu semangatnya untuk melakukan ibadah meskipun dengan ibadah yang paling ringan, sebagaimana contoh tadi Aisyah bersedekah dengan sebutir kurma.
Diterimalah sebutir kurma ini oleh sang ibu tadi dan kemudian dibagi dua, separuh buat anaknya yang pertama, separuh buat anaknya yang kedua. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wahai Aisyah, tidakkah engkau lihat betapa sayangnya ibu tersebut kepada anak-anaknya? Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada hambanya daripada sayangnya ibu tersebut kepada kedua anaknya tadi." Bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, bersedekah dengan sebutir kurma dan kemudian kurma ini diterima, kemudian dibagi dua, sang ibu malah tidak makan. Dan itu Nabi katakan bukti sayang seorang ibu kepada anak. Maka untuk membuktikan sayang kita kepada anak kita, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tidak harus dengan hal-hal yang hebat. Tidak harus Anda belikan mainan dengan mainan yang mahal kepada anak Anda, tidak. Tidak harus kemudian Anda sekolahkan anak Anda dengan sekolah yang mahal, tidak. Bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Bisa Anda didik anak Anda dengan hal yang sederhana. Bisa kemudian kita berbuat amal soleh dengan anak kita dengan hal-hal yang sederhana. Maka dengan kita temani anak kita belajar, maka itu adalah boleh jadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela capeknya kita sebagai orang tua, di sela-sela kesibukan kita sebagai seorang bapak untuk kemudian mencari nafkah, namun kita khususkan waktu untuk anak kita, menemaninya bermain, menemaninya untuk kemudian bercerita, menemaninya sampai kemudian dia tidur dan juga bangun kembali. Kita bimbing untuk baca zikir ini nak, baca zikir ini nak, jangan seperti itu nak, jangan seperti ini nak. Maka nasihat-nasihat yang kita berikan kepada anak kita, seremeh apapun itu, apabila kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa bernilai amal soleh dan juga boleh jadi bernilai amal jariah untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sedekah tidak harus banyak untuk kemudian Allah nilai sebagai sedekah yang baik. Asalkan Anda bersedekah dengan semangat sedekah Anda, keinginan Anda untuk kemudian memberi dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak lain saya berikan sedekah ini untuk mendapatkan ridha Allah dan juga untuk meringankan beban saudara kita sesama muslim, maka seberapapun yang Anda sedekahkan maka itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan sia-siakan. Maka terutama kepada saudara-saudara kita di Palestina, maka semaksimal mungkin apapun yang bisa kita berikan, kita berikan. Anda tidak bisa memberikan bantuan berupa sedekah, ya sudah, doakan saudara-saudara kita di Palestina sana supaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan supaya di antara mereka yang meninggal semoga husnul khatimah dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada perbuatan apa yang mereka lakukan. Maka mungkin energi dan tenaga, pikiran tidak bisa kita berikan, namun doa bisa kita berikan. Rasa sayang kita bisa kita ekspresikan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya banyak sekali di antara hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita untuk beramal soleh ini kita bisa melakukan dan mudah untuk melakukannya. Contoh yang lain Bapak dan Ibu sekalian, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kita hafal hadis ini. Sesungguhnya amalan itu harus dengan niat dan seseorang hanya akan mendapatkan hasil sesuai dengan niatnya. Maka apabila seseorang bangun tidurnya dan tidurnya kembali, dan tidur bangun tidur orang muslim, orang kafir juga lakukan. Orang dewasa, anak kecil lakukan, bayi pun tidur dan bayi pun bangun kemudian nangis, semua kita melakukannya. Namun ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita sisipi makna-makna ibadah. Tidur saya tidak lain adalah supaya saya mengistirahatkan fisik saya, supaya nanti bangun bisa lebih maksimal sholatnya, lebih maksimal mencari nafkahnya, lebih maksimal untuk kemudian mendidik anak dan istri misalkan. Maka tidur Anda bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita, apabila kemudian kita iringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, maka ini pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
ketika Anda mengenakan baju kemudian diiringi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka ini pun bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda masuk kamar mandi membaca zikir, keluar kamar mandi membaca zikir, masuk masjid membaca zikir, keluar masjid membaca zikir, dan semua aktivitas kita kemudian kita iringi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hampir semua aktivitas yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi amal ibadah yang Anda lakukan kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, menolong saudara kita, berwajah dengan wajah yang ceria, kemudian memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Maka betapa banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan. Namun Bapak dan Ibu sekalian, jangan sampai amalan-amalan yang ringan ini kemudian kita remehkan, dan jangan sampai kemudian kita tidak berlatih untuk merutinkannya. Maka sebenarnya banyak sekali kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan. Jangan sampai kemudian kesempatan ini kita lewatkan, dan boleh jadi amalan yang ringan dan amalan yang mungkin kita anggap remeh ini justru menjadikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum amalan yang dianggap remeh oleh orang lain ataupun kita itu kemudian apabila kita lakukan dan kita rutinkan, itu jauh lebih bisa terjaga keikhlasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya demikian nasihat untuk kita bersama yang bisa kami berikan, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan amalan-amalan ringan ini untuk kita lakukan dan kita budayakan dan kita biasakan dalam kehidupan kita pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang besar meskipun dengan amal ringan yang kita lakukan ini. Amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.